Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ulfa Damayanti, NIM 2019 008105. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu opportunity cost dan contohnya, dan yang kedua apa itu inflasi dan penyebab inflasi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, opportunity cost. Opportunity cost yaitu manfaat yang dilewatkan individu, investor, pebisnis ketika memilih alternatif lain dari yang lain. Contohnya, biaya infrastruktur. Apabila pemerintah memilih untuk membangun jalan baru, uang itu tidak dapat digunakan untuk rencana pengeluaran alternatif seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Dan yang kedua, inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau continue, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Yang kedua itu penyebab dari inflasi tadi, yaitu karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Yang pertama, meningkatkan permintaan atau demandful inflation. Inflation disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh. Dan yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau costful inflation. Inflation yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Misalnya, yang pertama, harga bahan bakar naik. Yang kedua, upah buruh naik. Yang ketiga tadi itu tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi, yaitu dengan memberlakukan kebijakan tertentu. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi inflasi yaitu yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu sendiri yaitu langkah mengatasi inflasi untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri yaitu segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan, yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar buka, dan kebijakan yang lainnya, yaitu ketiga, kebijakan lainnya. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain dalam mengendalikan inflasi, yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, dan yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.